Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, suara saya kedengaran jelas nggak ya? Sudah, Kak. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Kalau saya lihat sih dari kamera di sini ya, dari wajah-wajahnya semua ini wajah-wajah orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa nih, amin. Senang sekali saya Bapak Ibu Saudara bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku secara virtual, baik by Zoom ataupun YouTube, streaming mungkin hari ini gitu ya. Nggak kenal maka nggak sayang, tapi dari tatapan Bapak Ibu Saudara saya tahu belum kenal aja udah sayang banget sama saya, makin kenal makin sayang gitu ya. Saya Michael Panjaitan, saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya nggak akan ada sebagaimana saya ada sampai hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, saya sudah menikah, punya anak satu, puji Tuhan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya. Thank you so much buat Pastor Thomas for having me hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Deborah, kalau saya nggak salah namanya gitu ya. Terima kasih. Ini merupakan hal yang luar biasa, hal yang mungkin sudah sangat jarang ditemukan Bapak Ibu Saudara. Mungkin di daerah-daerah banyak, ya di kota-kota juga, di kota-kota besar mungkin ada, tapi nggak banyak banget. Itu apa? Memuji, menyembah Tuhan, memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, bangun pagi-pagi gitu ya. Kalau saya sendiri, kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, saya bertumbuh dalam keluarga pelayanan bersama keluarga saya. Saya orang kampung aslinya, saya orang Tarutung gitu ya. Mungkin ada banyak orang Batak kayaknya di sini pasti tahu Tarutung gitu ya. Kita itu dari kecil itu sudah ditanamkan satu nilai dalam hidup itu bahwa jadikan Tuhan itu nomor satu gitu ya. Jadikan Tuhan yang terutama, yang nomor satu gitu. Karena apa? Tiap pagi kita wajib doa Bapak Ibu Saudara. 4:30 kita udah harus standby. Dan di keluarga saya, papa saya di waktu saya masih SMP kalau nggak salah ya, sudah jadi pendeta Bapak Ibu Saudara. Dan kita kalau doa pagi itu nggak bisa keluar kamar langsung ikut doa pagi di bawah, di ruang tengah. Enggak. Harus rapi, maksudnya cakep gitu ya. Papa saya selalu bilang begini, mau ketemu orang aja kamu pasti persiapan, masa ketemu Tuhan nggak persiapan, begitu ya. Jadi nilai yang papa mama saya tanamkan dari dulu itu adalah utamakan Tuhan dalam segala hal. Karena Tuhan itu sumber kekuatan kita, saudaraku. Saya ingat banget itu dulu, cerita sedikit ya, dulu kalau di rumah itu udah nggak ada sistem dibangunin lagi. Jadi you have to put your, kamu harus bikin alarm sendiri, bangun sendiri gitu ya. Kalau nggak bangun, ya udah gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita nggak doa pagi, kalau saya, contohnya saya nggak doa pagi gitu, kesiangan saya nggak ikut doa pagi, saya nggak akan boleh pergi ke sekolah. Se-ekstrim itu. Ekstrim dalam artian, papa mama saya ingin menekankan bahwa sumber hidupmu itu Tuhan. Kamu itu bisa ngapa-ngapain kalau ada Tuhan bersama dengan kamu gitu loh maksudnya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada Tuhan di sana. Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan tinggal dalam kita. Jadi senang sekali Bapak Ibu Saudaraku diajak sama Pastor Thomas untuk boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Hari ini saya tahu mungkin ada di Pulau Sumatera, di Jawa, Kalimantan, bahkan mungkin ada di luar negeri, dimanapun kita berada. Hari ini ketika engkau memutuskan, engkau memilih untuk memuji menyembah Tuhan, saya percaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan sedikit Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 mencatat seperti ini. Kira-kira tengah malam, firman Tuhan berkata begini dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, ya kan, mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan ini, ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 25, nanti boleh baca habis ibadah kita ini gitu ya. Itu ceritanya itu Paulus dan Silas itu nggak dalam keadaan baik Bapak Ibu Saudara. Kira-kira tengah malam enaknya ngapain? Pasti tidur, ya kan? Tengah malam enaknya tidur, santai istirahat gitu. Kalau kita orang sehat bisa berkata tidur santai istirahat itu enak tengah malam. Beda kasus, beda hal dengan Paulus dan Silas Bapak Ibu Saudara. Paulus dan Silas di Kisah Para Rasul 16 ini diceritakan mereka dalam keadaan nggak baik. Karena apa? Mereka di penjara, dan sebelum mereka di penjara, kalau cuma di penjara gitu aja mungkin enak. Ini enggak. Sebelum mereka di penjara, firman Tuhan mencatat mereka disiksa, mereka didera, dan saya percaya mungkin keadaannya hari itu mungkin matanya bengkak, berdarah-darah, situasinya nggak enak. Itu pun bukan karena kesalahan mereka, mereka difitnah, saudaraku.
ketika mereka sedang melayani Tuhan. Dalam pelayanan, mereka difitnah gitu ya. Lalu dimasukkan ke penjara, dan sebelum di penjara mereka disiksa. Artinya keadaan dan kondisi mereka saat itu sangat-sangat tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita orang sehat aja menyatakan bahwa tiap malam, tengah malam itu enaknya tidur gitu ya. Harusnya Paulus dan Silas mungkin hari itu namanya udah disiksa habis-habisan, pasti nggak dikasih makan, pasti nggak dikasih minum, saudara. Udah gitu mereka dimasukkan ke penjara bagian paling tengah. Dan nggak hanya di sana aja, firman Tuhan mencatat udah dimasukin ke penjara bagian paling tengah, mereka dirantai, Bapak Ibu Saudara, dibelenggu gitu. Benar-benar nggak ada harapan. Satu hal yang sebenarnya Paulus dan Silas bisa lakukan, mereka bisa marah sama Tuhan. Mereka bisa kecewa sama Tuhan. Mereka bisa berkata, Tuhan, kami kan begini gara-gara pelayanan. Bukan karena kesalahan kami, kok malah begini gitu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat begini. Mereka memilih untuk tetap memuji menyembah Tuhan. Dalam keadaan babak belur, dalam keadaan berdarah-darah, dalam keadaan yang tidak baik. Satu hal yang mereka punya dalam hidup. Mereka tidak mengizinkan keadaan hidup mereka untuk menghalangi mereka datang menyembah Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas tidak mengizinkan keadaan hidup mereka hari itu untuk menghalangi mereka datang memuji menyembah Tuhan. Harusnya mereka bisa marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan. Udahlah, nggak usah menyembah Tuhan, ikut Tuhan kok malah jadi begini. Harusnya begitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap memilih memuji dan menyembah Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatat apa? Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, seketika itu juga ada hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ada rencana untuk nyampein ini, tapi izinkan saya sampaikan ini sebentar. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan berkata begini, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ada kuasa di atas pujian penyembahan. Dan itu terjadi dalam hidup Paulus dan Silas. Firman Tuhan mencatat begini, seketika itu juga terlepaslah belenggu mereka. Artinya ketika engkau memuji menyembah Tuhan hari ini, ketika engkau memilih mungkin enaknya tidur jam segini tuh enaknya tidur, atau mungkin kalau yang suka bangun pagi di Indonesia Timur mungkin jam segini enaknya ngapain, minum kopi mungkin, atau minum teh sambil makan gorengan gitu ya. Tetapi engkau memilih untuk datang sama Tuhan, memilih untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya hari ini firman Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita. Seketika ini juga engkau sedang mengalami kuasa Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat kondisi zaman sekarang ya, bukan cuma di Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia gitu ya. Firman Tuhan digenapi, keadaan itu nggak semakin baik, malah semakin buruk gitu ya. Banyak orang hari ini kehilangan sukacita. Banyak orang hari-hari terakhir ini kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan gitu ya. Saya punya teman Bapak Ibu Saudara, memasuki pandemi dari 2020, saya ingat banget, mohon maaf Saudara, saya ingat banget itu ya, masuk pandemi tahun 2020 bulan Maret di Indonesia gitu ya, banyak orang berkata begini, ini mah cuma pandemi sebentar aja, ini kayak flu biasa aja, sama kayak virus-virus lainnya, ntar juga hilang gitu. Melewati 2020, nggak selesai, masuk 2021, bukannya selesai, bukannya membaik, malah ada lagi varian yang baru gitu ya, lebih parah lagi, lebih ini lagi segala macam. Dan kita melihat berita di mana-mana Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat TV, kita lihat media atau apa, sosial media atau gimana pun itu, menceritakan keadaan yang semakin tidak baik, keadaan yang semakin buruk Bapak Ibu Saudara, dan banyak orang mulai kehilangan harapan, banyak orang mulai takut menjalani hidup. Bahkan saya punya teman, saya ingat sekali, dia seorang pelayan Tuhan, dia seorang yang mengasihi Tuhan. Dalam kegiatan pelayanan dia aktif sekali. Tapi ketika dia melihat pandemi belum selesai, usahanya mulai makin turun, keluarganya mulai berantakan, dan dia milih untuk bunuh diri, saudara. Dan dia berkata, Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan itu ada, masa saya dibiarin seperti ini? Kalau Tuhan itu ada, masa doa saya nggak dijawab? Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tidak ditentukan sama situasi hidupmu hari ini. Baik atau buruk pun keadaan hidupmu hari ini, dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang setia. Makanya saya selalu punya prinsip dalam hidup begini Bapak Ibu Saudaraku. Keadaan hidup itu gak selamanya baik. Tetapi untuk selama-lamanya kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Amin. Dan saya percaya kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Iya kan? Firman Tuhan berkata begitu.
Selama-lamanya berapa lama sih Bapak Ibu Saudara? 10 tahun itu belum selamanya. 50, 100 tahun belum selama-lamanya. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu Saudara di virtual meeting hari ini gitu ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pengen hidup 1000 tahun. 1000 tahun pun engkau hidup itu belum selama-lamanya. Selama-lamanya itu nggak ada batasnya, nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Artinya kira-kira seperti ini. Firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa selama kita hidup, selagi kita ada, selagi kita bernafas, engkau akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Artinya kita bangun pagi hari ini, engkau bangun, engkau buka mata, menarik nafas di hari yang baru. Engkau percaya ada kebaikan Tuhan yang engkau alami hari ini. Makanya tadi hamba Tuhan juga sudah berkata dalam Roma 8 gitu ya. Kita tahu sekarang bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal. Iya kan? Segala hal itu apa Bapak Ibu Saudara? Oh, bukan cuma ketika engkau mengalami berkat Tuhan, bukan cuma ketika engkau mengalami doamu dijawab Tuhan, sakitmu sembuh. Oh, segala hal itu gak cuma seperti itu Saudara. Segala hal, baik atau buruk pun hidupmu, kondisi hidupmu mau lagi sakit, mau lagi sehat, mau lagi nangis, mau lagi tertawa, lagi apapun keadaan hidup Saudara, percaya dalam segala hal hidup kita, Dia Tuhan, Dia Yesus, Bapa yang turut bekerja. Dan tidak hanya bekerja ngapain? Mendatangkan kebaikan. Artinya ada kebaikan Tuhan yang kita lihat dalam hidup kita, dalam segala hal. Termasuk dalam pandemi COVID-19 ini. Banyak orang mulai berkata, Tuhan itu nggak mungkin baik kok, COVID ini nggak kelar-kelar gitu, Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara percaya firman Tuhan, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal, dalam COVID sekalipun. Dia Tuhan bekerja. Ngapain? Mendatangkan kebaikan. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ikutin doa pagi morning blessing, worship from home hari ini, engkau mengasihi Tuhan. Engkau percaya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kalau nggak percaya ngapain bangun pagi-pagi? Betul Bapak Ibu Saudara? Ngapain buang waktu gitu kira-kira? Tapi karena saya yakin Bapak Ibu Saudara engkau mengasihi Tuhan, engkau mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup. Karena itu firman Tuhan yang mencatat bahwa kebaikannya dinyatakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Wow, saya udah semangat sekali nih Bapak Ibu Saudara ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya. Berbicara tentang ketenangan yang tadi, saya melihat banyak orang gak tenang, banyak orang khawatir. Di sosial media mulai curhat, bahkan sekarang mulai ada, saya nggak tahu ini tren atau apa ini, ikoi gitu lah. Anak-anak muda pasti tahu itu. Mulai minta-minta sama artis, apa segala macam gitu-gitu ya. Kenapa nggak tenang? Bahkan, aduh hari ini mau makan apa ya? Aduh hari ini mau bagaimana? Banyak orang nggak tenang. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya sempat search itu kemarin ya, tenang itu artinya tidak gelisah, aman, dan tentram. Salah satu arti dari tenang itu adalah tidak gelisah, perasaan hati dan hidup aman dan tentram. Tenang yang dimaksudkan dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara bukan posisi hidup, bukan kondisi tubuh kita, badan kita. Kalau saya duduk aja ini tenang. Karena apa? Saya nggak nari-nari, saya nggak lompat-lompat. Tapi hati saya bisa aja lagi khawatir. Pikiran saya bisa aja lagi khawatir. Nah, ketenangan, tenang, content atau stillness dalam Tuhan yang dimasukkan dalam firman Tuhan ini adalah bukan cuma tubuh, hati dan pikiranmu dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Nggak khawatir, nggak takut. Nah, gimana caranya di tengah kondisi yang menakutkan ini kita nggak takut? Gimana caranya di kondisi yang tidak menenangkan ini kita bisa tenang? Yuk kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini saya tuh nggak lebih pintar dari Bapak Ibu Saudara, enggak. Bahkan sampai hari ini pun saya masih belajar dan saya mau ngajak kita belajar sama-sama. Mungkin tim IT boleh bantu saya. Mazmur pasal yang ke-62 Bapak Ibu Saudara. Mazmur 62, ayat yang pertama dan kedua. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, boleh kita baca sama-sama ya, dengan suara yang semangat. Mari kita mau perkatakan firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-62. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun. Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang kedua.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Boleh balik ke ayat 1 tadi, tim IT. Firman Tuhan berkata begini, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, ya, hanya itu artinya satu-satunya, tidak ada yang lain, gitu kira-kira. Kalau saya berkata, hanya ini mikrofon yang saya punya, artinya saya nggak punya mikrofon lain selain ini. The one and only, satu-satunya. Nah, firman Tuhan berkata begini, hanya dekat Allah saja, udah pakai saja lagi, aku tenang, daripada nyala keselamatanku, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara, ada yang menarik ketika saya belajar firman Tuhan ini. Ada satu hal yang menarik yang saya lihat di sini, Bapak, Ibu, Saudara. Yang menarik itu menurut saya, mungkin pemahaman kita beda-beda gitu ya, tapi buat saya yang menarik ini adalah Mazmur Daud. Artinya Daud yang menuliskan Mazmur ini. Setuju, Bapak, Ibu, Saudara, ya? Ini Daud yang menuliskan. Nah, kalau kita belajar sejarah firman Tuhan, Daud adalah salah satu raja yang paling ditakuti pada masa itu. Daud adalah raja yang paling ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain pada saat itu. Karena apa? Firman Tuhan mencatat begini, kemanapun Daud pergi berperang, Tuhan memberikan kemenangan bagi dia. Selalu ada kemenangan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dalam firman Tuhan mencatat begini, ketika satu raja atau kerajaan berperang melawan bangsa yang lain atau kerajaan yang lain, bangsa yang kalah, kerajaan yang kalah, maka seluruh hartanya mereka akan ambil, saudaraku, akan rampas lalu bawa ke istananya, istana pemenang gitu. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku, kemanapun Daud pergi berperang, firman Tuhan mencatat dia diberikan kemenangan oleh Tuhan. Artinya dia raja yang kuat, dia raja yang sangat ditakuti, dia raja yang sangat berkuasa, gitu ya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara bisa bayangkan, dia berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya the one and only. Daud pengen berkata begini, kalau aku jauh dari Tuhan, aku nggak akan tenang. Kalau aku mau tenang dalam hidup, aku harus dekat sama Tuhan. Karena sumber ketenangan dalam hidupku adalah ketika aku dekat dengan Tuhan. Kalau saya jauh, saya akan khawatir. Jauh dari Tuhan maksudnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, menarik sekali ya. Daud itu nggak berkata begini loh, hanya dekat istanaku aku tenang. Kalau kita nonton film-film kerajaan gitu ya, namanya raja itu nggak mungkin di gerbang, Bapak, Ibu, Saudara. Raja itu punya singgasana sendiri. Dan singgasana itu kan jauh dari pintu gerbang. Di pintu gerbang itu pasti banyak pengawal-pengawal. Bahkan sekeliling istana pasti banyak pengawal. Bicara soal pengawal, nggak mungkin orang-orang yang kurang vitamin, saudara. Nggak mungkin orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hidupnya. Pasti orang-orang pilihan, orang-orang khusus yang dipilih untuk menjadi pengawal. Fisiknya, kekuatannya, semuanya harus di-search banget, saudara. Harus diteliti banget gitu. Nggak mungkin orang-orang biasa. Nah, itu baru di luar sekeliling kerajaan, istana, saudara. Belum di tiap pintu. Kalau nonton film Aladin ya, film Aladin beberapa tahun yang lalu, di setiap pintu itu ada panglima yang menjaga. Dan tentunya di dekat singgasana itu, ya kan, pasti banyak pengawal dan pengawalnya pasti lebih khusus lagi. Tapi Daud nggak berkata, hanya dekat pengawalku aku tenang. Harusnya dia bisa merasa tenang ketika panglima-panglimanya, pengawal-pengawalnya dekat dengan dia. Harusnya dia bisa tenang ketika segala sesuatu yang dia miliki masih aman. Hartanya masih banyak. Uangnya masih banyak. Tapi Daud nggak berkata begitu. Dia berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan. Artinya dia mau mengingatkan dirinya, mengingatkan kita juga, bahwa hartanya nggak bisa bikin dia tenang. Panglima-panglimanya, orang-orang pilihannya nggak bisa bikin dia tenang. Yang bisa bikin dia tenang ketika dia dekat dengan Tuhan. Ayat selanjutnya tadi dikatakan begini, Bapak, Ibu, Saudara, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau bahasa Inggris dikatakan, I will not be moved. Gak akan bergerak sedikit pun. Standing still, tetap teguh, tetap kuat.
Karena banyak hal yang mungkin bisa bikin dia takut. Banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan dia, saudaraku. Tapi dia berkata begini, hanya dekat Tuhan aku tenang, aku tidak akan goyah. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin banyak hal yang membuat kita takut. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Keadaan ekonomi yang nggak membaik, keadaan atau situasi COVID yang belum membaik, mungkin bisa membuat kita takut. Kalau dulu kayaknya keluar rumah, terus pulang, ya pulang aja. Langsung selonjoran mungkin, nonton TV, tiduran, apa segala macam. Sekarang enggak, saudara. Pulang ke rumah, bahkan ke warung depan mungkin. Balik ke rumah, cuci tangan. Kalau keluar dari tempat jauh, ganti baju mandi dulu, gitu-gitu. Karena apa? Orang sudah takut dengan yang namanya COVID. Orang sudah kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan berkata begini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pagi ini kita mau berkata, I will not be moved. Aku tidak akan goyah. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita. Immanuel, tidak hanya God with us, tidak hanya Tuhan beserta kita, saudara. Kalau kita baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, Immanuel itu God, bukan cuma God with us ya, tapi God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam kita. Ketika engkau mengalami hal-hal yang baik, Tuhan ada di sana, saudara. Tapi mungkin ketika engkau mungkin sedang mengalami lembah kekelaman dalam hidupmu, titik terendah dalam hidupmu sekalipun, jangan pernah lupa, Tuhan juga ada di sana. Tuhan gak pernah berdiam. Tuhan selalu ada dimanapun engkau berada. Immanuel, itu janjinya dalam hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sudah mengalami sakit, mungkin kau sudah mengalami kekhawatiran, mungkin juga kau sedang mengalami berkat Tuhan, mungkin juga kau sudah mengalami sukacita yang luar biasa. Apapun situasi hidupmu, kau bisa berkata, I know, saya tahu, saya nggak sendiri. Tuhan beserta dengan saya, Tuhan tinggal di dalam saya. Bapak Ibu Saudaraku, bicara soal ketenangan, bicara soal damai sejahtera, izinkan saya bersaksi sedikit ya, ada kesaksian sedikit, saudaraku, tentang penyertaan Tuhan selama pandemi ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya ingat sekali tahun 2020 ya, banyak hal, banyak rencana yang saya sudah tetapkan dalam hidup, mau pelayanan di Eropa, pelayanan di sana, di sini, di mana lah, begitu ya. Semua tiba-tiba bukan berantakan ya, semua tiba-tiba postpone gitu, kayak dipending dulu gitu kira-kira. Saya dulunya sempat kerja, lalu ketika mulai bergabung dengan satu grup worship waktu itu ya, DC Worship, saya ingat sekali, saya memilih untuk resign dari tempat pekerjaan saya, dan saya memilih untuk menjadi full time and full heart gitu ya. Dan situasinya membuat saya, menurut manusia, logikanya gitu ya, Michael itu hidup dari pelayanan, gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, lalu dengan jadwal pelayanan yang Tuhan izinkan kemanapun gitu ya, karena kebaikan Tuhan, mulai melayani Tuhan. Tapi ketika pandemi, segala sesuatu tiba-tiba berubah. Gak ada pelayanan, saudaraku, karena beberapa waktu lalu kan sempat di lockdown, di apalah segala macam gitu. Banyak hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, bukan jemaat ya, hamba-hamba Tuhan itu yang WhatsApp saya, nanya, Mike, gimana situasi hidup, gimana kondisi keluarga, kamu kan hidup dari pelayanan, gimana mau bertahan, gimana mau survive kalau belum ada pelayanan. Saya ingat sekali saya berdoa, saya memilih untuk berdoa, saya masuk kamar, lalu saya datang sama Tuhan, saya bicara sama Tuhan begini, Tuhan, Engkau tahu situasi ini dan saya tahu ini seizin-Mu, semua dalam kendali-Mu. Hidupku milik Tuhan. Saya memilih menyembah Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, tiba-tiba Mazmur 62 ini Tuhan ingatkan kepada saya. Lalu saya perkatakan, hanya dekat Engkau saja aku tenang. I will not be moved. Aku tidak akan goyah. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, dalam penyembahan saya Tuhan ingatkan saya, Tuhan, hidupmu gak bergantung dari pelayanan. Hidupmu gak bergantung dari jadwal-jadwal.
hidupmu sepenuhnya bergantung oleh karena kasih karuniaku, oleh karena kemurahanku, oleh karena kebaikanku, kata Tuhan. Lalu saya menangis, saudara, keluar saya katakan, Tuhan, saya tahu hidup saya nggak ditentukan sama apa kata orang. Orang berkata, Michael nggak mungkin bertahan ketika COVID begini segala macam karena pelayanan. Saya katakan begini, hidup saya karena kemurahan Tuhan. Saya nggak hidup karena apa kata orang, saya hidup apa karena kata firman Tuhan, kata Tuhan dalam hidup saya. Lalu saya coba sedikit negosiasi sama Tuhan. Waktu itu Tuhan ingatkan begini, hidupmu akan menjadi kesaksian di masa pandemi bagi banyak orang. Saya aminkan, tapi saya nggak tahu nih kesaksian yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya katakan sama Tuhan begini dalam doa saya, Tuhan, saya nggak mau hanya saya yang dikuatkan. Saya mau keluarga saya semua dikuatkan. Tuhan bicara sama istri saya juga. Tuhan taruhkan di hatinya sesuatu. Lalu saya amin, saya keluar kamar, saya katakan kepada istri saya, doa, ya apa yang Tuhan taruh, saya nggak cerita apapun tentang doa saya waktu itu. Saya katakan begini, doa apa yang Tuhan taruh dalam hatimu itu yang akan kita aminkan. Lalu selesai berdoa, saya tanya, ayat apa yang kamu dapat? Dia berkata begini, Mazmur 62, hanya dekat dia saja kita tenang. Saya katakan, I know this is from God. Setiap hari, every single day, kami perkatakan firman Tuhan ini, saudaraku. Hanya dekat dia saja kami tenang. Ketika segala sesuatu, segala situasi membuat kita nggak tenang, kami katakan, Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami tenang. Daripada mula keselamatan kami. Kami mulai merasakan penyertaan Tuhan yang berbeda-beda, saudara. Yang menurut logika manusia, maybe itu dikatakan kebetulan. Tapi saya percaya dalam Tuhan, nggak ada yang terjadi secara kebetulan. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, hal sekecil apapun Tuhan perhatikan dalam hidup kami. Hal sekecil apapun Tuhan perhatikan. Saya ingat banget waktu itu masih pandemi ya, di awal-awal pandemi saya ngomong begini, saya pengen makan ini dong, makan ikan tuna bakar rica gitu, khas Manado. Saya lagi pengen makan itu, saya katakan begitu. Lalu istri saya berkata gini, oh ya udah nanti kita beli ke pasar, kita masak gitu. Oke, gitu. Pagi-pagi lagi siap-siap Bapak Ibu Saudara, bayangin lagi siap-siap, tiba-tiba ojek online datang ngantar makanan. Terus saya tanya, ini makanan dari siapa? Gak ada nama. Saya katakan gak mungkin gitu, kan gak bisa, harus ada nama dong gitu. Tapi gak ada, hanya nomor dan saya gak kenal orangnya gitu ya. Ya sudah, saya bawa masuk ke rumah, saya buka. Ketika saya buka Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat adalah ikan bakar rica. Sama persis seperti apa yang lagi saya mau, apa yang saya request tadinya. Mungkin buat manusia kebetulan. Tapi saya mau kasih tahu bagaimana segala sesuatu tidak kebetulan. Sebelum saya menikmati ikan itu, tiba-tiba saya dapat telepon dari seorang worshiper, seorang anak Tuhan. Mungkin kalau saya sebut namanya, Bapak Ibu Saudara tahu dia penyanyi rohani. Di telepon saya, Mike, ikannya udah nyampe belum? Lalu saya katakan, oh ini ikan dari kakak gitu. Iya. Wah, thank you so much. Aku baru berdoa loh tadi pagi. Tadi pagi. Terus aku baru minta sama istri saya Oldie waktu itu. Saya katakan saya pengen makan ikan ini, Kak. Terus dia bilang begini, tahu nggak? Itu rencana Tuhan. Oh kenapa gitu? Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, dia telepon tantenya. Tantenya ini tukang masak gitu ya, catering. Lalu dia telepon tantenya, katanya begini, Tante tolong masakin babi rica buat Michael ya. Michael suka babi rica gitu. Oh oke, kata si tante. Jadi tante ini lagi mau siapin babi rica. Dia pergi ke pasar mau beli babi. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pas dia datang ke pasar, bisa-bisanya hari itu babi habis. Ya kan? Babi habis, dan yang ada di sebelahnya itu ikan tuna. Lalu dia kan berpikir nanti daripada babi kan nggak ada. Ya udahlah, ikan tuna aja saya bakar buat Michael. I know itu bukan karena kebetulan. Itulah betapa sayangnya Tuhan ingin menunjukkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Tapi waktu itu saya belum sadar banget kalau itu adalah salah satu tanda mukjizat atau kesaksian yang Tuhan mulai berikan dalam hidup saya. Saya ingat sekali awal-awal pandemi, Bapak Ibu Saudara, banyak orang mulai komplain sama PLN waktu itu. Awal-awal pandemi, saya nggak tahu di antara Bapak Ibu Saudara ada atau enggak.
banyak orang mulai komplain sama PLN karena listrik tiba-tiba mahal sekali. Listrik tiba-tiba naik dan mahal gitu saudara. Mungkin satu-satunya orang yang komplain ke PLN karena listriknya nggak habis-habis itu saya. Jadi listrik di rumah kita itu Bapak Ibu Saudara pakai token ya, pakai pulsa gitu. Jadi sudah ada hitung-hitungannya saudara. Dalam 1 minggu sekian rupiah. Pokoknya hitungan kasarnya begitu ya. Nah, ceritanya sudah isi untuk 1 minggu ke depan. Pas saya mau isi untuk minggu berikutnya, saya udah beli pulsanya, saya maksudnya punya nomornya gitu, tinggal masukin. Saya lihat, kok listriknya belum habis-habis sama sekali. Lalu saya datang kepada istri saya katakan, kamu udah isi listrik ya? Gitu. Belum, gitu. Loh kok nggak habis-habis? Siapa yang isi listrik? Nggak ada. Lalu kita mulai mikir ini kenapa gitu ya. Terus kita tunggu 1 minggu kemudian, ketika saya mau isi lagi pakai voucher yang saya punya itu, listrik belum habis saudara. Berkurang dikit banget. Sampai kita bingung, ini kenapa? Orang lagi komplain karena listriknya mahal, justru kami komplain ke PLN ini kenapa listriknya nggak habis-habis. Ketika dicek saudaraku, dicek nggak ada gangguan. Lalu sampai akhirnya listriknya habis, saya isi lagi dan itu kejadian 2 kali. Saya isi lagi dan itu bisa bertahan sampai berapa lama? Saya tahu itu bagian dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan akhirnya banyak banget Bapak Ibu Saudara mungkin bisa dikatakan begini, selama pandemi saya itu ngeluarin lagu baru banyak banget. Saya single-single gitu Bapak Ibu Saudara. Entah itu lagu orang yang dikasih tolong nyanyiin segala macam, tapi pandemi masa di mana orang berkata nggak mungkin ada mujizat, nggak mungkin ada pertolongan. Justru Tuhan mulai menunjukkan pertolongannya dalam hidup saya. Saya ingat sekali pandemi ketika banyak orang mulai nggak bisa pelayanan, mungkin katakanlah di antara para worshiper gitu ya, yang biasa diundang gitu segala macam. Justru saya dari new normal sudah terbang begini segala macam, sampai orang itu nggak percaya. Orang itu pada nanya, Michael kok bisa terbang pandemi begini? Kok ada yang undang? Kok ada yang begini? Natal kemarin mereka berkata, aduh Natal paling sepi begini segala macam. Justru saya itu pelayanan sampai 25 Desember, bahkan ada yang minta sampai 31. Itu pun saya bukan tolak, saya katakan maaf, saya harus sama keluarga gitu. Sebegitunya penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ingin menunjukkan begini, Mike, hidupmu bukan karena kata orang. Orang berkata nggak mungkin bisa bertahan, tapi kamu tetap bertahan karena apa? Karena Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara memasuki pandemi 2020 dan pandemi nggak selesai-selesai, memasuki 2021. Mungkin di waktu yang lalu engkau pernah berkata, Tuhan aku gak mungkin bisa bertahan lagi. Gak mungkin keluargaku bisa bertahan. Gak mungkin ekonomi kami bisa bertahan. Gak mungkin anakku bisa tetap begini. Gak mungkin orang tuaku bisa tetap begini. Banyak hal yang mungkin engkau berkata, gak mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau bisa menyaksikan tayangan ini hari ini, kalau engkau bisa menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini hari ini, artinya engkau masih bertahan, engkau bisa melewati itu semua. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan di tempat kita masing-masing. Kuncinya dekatlah dengan Tuhan. Firman Tuhan juga berkata apa? Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada orang yang dekat dengan Dia. Dekat dengan Tuhan, saudara. Bukan berarti, artinya saya harus ke surga. Oh no. Sama seperti yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kedekatan kita dengan Tuhan. Worship from home. Worship from heart. Ya kan? Ketika engkau harusnya bisa melakukan yang lain, ketika engkau harusnya tidur enak-enakan, tapi engkau memilih untuk datang sama Tuhan. Itu adalah bukti engkau mengasihi Tuhan. Dan percayalah ketika engkau datang hari ini, saya percaya, saya terlalu yakin, terlalu percaya dimanapun engkau berada saat ini, saudara. Dimanapun engkau sedang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau sedang diberikan ketenangan oleh Tuhan. Saya percaya hari ini engkau yang sakit sedang Tuhan sembuhkan, yang lemah sedang Tuhan kuatkan, yang berputus asa engkau sedang diberikan pengharapan oleh Tuhan, bahkan engkau yang terhilang engkau sedang diselamatkan oleh Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu bukan berarti, saya dekat dengan Tuhan berarti literally dekat dengan Tuhan itu ke surga, no. Tapi memuji, menyembah Tuhan, sama seperti yang Paulus dan Silas lakukan tadi, saudara.
Karena mereka tahu hanya dekat dengan Tuhan mereka tenang. Makanya mereka nggak mengizinkan keadaan hidupnya. Mungkin hari ini kau sakit, mungkin kau berkata, Tuhan aku udah berdoa kok sakit saya nggak sembuh. Oh Tuhan saya sudah berdoa, sudah pelayanan kok begini, kok begini, kok begini. Berhentilah mempertanyakan keadaan hidupmu sama Tuhan. Untuk apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, mari katakan sama-sama, Tuhan hanya dekat Engkau saja aku tenang. Apapun yang terjadi, I will not be moved. Aku gak akan goyah. Aku tenang sebab Engkau Tuhanku. Aku tenang sebab Engkau Bapakku. Menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, pagi ini saudaraku, siapakah sumber ketenangan atau apakah sumber ketenangan dalam hidupmu? Kalau ketenanganmu ditentukan sama uang, ada masa di mana uang itu akan habis. Artinya ketika engkau mengatakan ketenanganmu hanya ketika engkau punya uang dan one day uangmu habis, maka habis jugalah ketenanganmu. Kalau engkau berkata hanya dekat keluargaku aku tenang, sumber ketenanganku aku kalau dekat dengan keluarga. Akan ada masanya orang dipanggil, bahkan mungkin orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan. Ketika orang yang kau sayangi itu keluargamu itu gak ada dekatmu lagi, maka hilang jugalah ketenangan. Tapi ketika engkau berkata hanya dekat Tuhan aku tenang, daripada nyala keselamatanku, apapun yang terjadi Tuhan tetap ada dekat dengan saudara. Apapun yang terjadi Tuhan tetap ada buat saudara, engkau akan tenang. Bukan tenang secara fisik, tapi tubuh, jiwa, rohmu tenang. Tidak khawatir, tidak takut, aman, tentram. Saya percaya hari ini digenapi firman Tuhan ini bagi setiap kita, saudara. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Pastor Thomas, saya dikasih waktu berapa lama ya kira-kira? No limit, Pak. Oh, no limit ya, Pak ya? Yes. Karena jemaat sudah terbiasa untuk mengikuti Roh Kudus, Pak. Biasanya kalau saya udah bicara gini, saya susah berhenti gitu ya. Apa-apa, jemaat siap. Bagi jemaat yang siap, katakan saya siap. Ketik semua. Ketik saya siap terus. Gitu. Memberikan banyak, Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak banget penyertaan Tuhan dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya selalu gini? Saya mau ceritakan sedikit, Bapak Ibu Saudara ya. Kemanapun Tuhan izinkan saya pelayanan, gereja manapun yang undang saya pelayanan gitu ya, saya selalu katakan begini, saya nggak mau cuma nyanyi. Kalau mau cuma nyanyi, orang bisa nonton di YouTube. Saya mau kesaksian dong, bahwa lewat lagu-lagu yang Tuhan berikan dalam hidup saya, Tuhan izinkan saya nyanyikan, tidak hanya sekedar lagu, tapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, bahkan sampai hari ini dia tetap bekerja. Dan satu hal yang membuat saya selalu semangat pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan mungkin Pastor Thomas juga waktu itu ketika pertama kali hubungi, saya nggak nanya, oh ini apa-apa, saya pasti yang penting tanggalnya pas, waktunya pas, oke gitu ya. Karena prinsip saya selalu begini, saya sudah terlalu banyak mengalami kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf saudaraku. Jadi kemanapun Tuhan izinkan saya pelayanan, saya selalu percaya Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang sama. Banyak tempat-tempat, mungkin Bapak Ibu Saudara yang lihat di sosial media mungkin tahu, pelayanan saya itu lebih banyak ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok gitu ya. Kadang-kadang teman-teman di grup itu suka nanya, Michael kok bisa semangat banget tetap mau, sorry to say saudara, contoh ke pedalaman Papua gitu ya, 7 jam dari Sorong itu masuk ke 7 jam gak ada sinyal, kalau mau telepon harus, saya ngalamin sendiri, harus manjat, dulu saya dengar cuma cerita orang, ternyata saya ngalamin sendiri, mau telepon aja bukan video call saudara, baru telepon aja itu harus manjat pohon gitu ya. Orang-orang nanya, dan itu bisa stay di sana, gak ada hotel, gak ada apa-apa segala macam, saudaraku 4-5 hari stay di dalam tuh, orang-orang tanya gini, kenapa Michael mau? Saya selalu katakan begini, Tuhan yang saya layani di kota besar dengan Tuhan yang saya layani di pedalaman adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang besar. Kecuali kalau di kota besar Tuhannya besar, di tempat kecil Tuhannya kecil, ya saya akan milih-milih. Tapi yang saya tahu, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang sama. Dimanapun saya melayani, dia Tuhan yang sama. Itu yang membuat saya selalu semangat kemanapun Tuhan izinkan pelayanan, saudaraku. Dan saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa dinyatakan dalam hidup kami sekeluarga. Saya kadang-kadang kalau saya cerita, orang-orang pikir mungkin, oh ini mau pamer, mau apa yang mau dipamerkan dalam hidup, karena semua karena Tuhan. Kecuali saya beli atas kekuatan saya, atas usaha saya, ya mungkin orang bisa katakan, oh ini pamernya, terus segala macam. Dalam hidup saya selalu punya prinsip begini, Bapak Ibu Saudara.
This is not an achievement. Ini bukan pencapaian. Ini anugerah Tuhan. Karena kalau pencapaian itu artinya karena usaha kekuatan saya sendiri, kerja keras kita sendiri. Tapi kalau apapun yang kita alami sekarang, apapun yang kita rasakan sekarang, itu karena kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita sedikit tentang bagaimana ketika engkau dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu begini, Bapak Ibu Saudara, sedikit ya. Saya tadi nggak ada rencana nyampein ini, tapi saya rindu menyampaikan tiba-tiba. Banyak orang berpikir, oh saya memuji menyembah Tuhan, tapi suara saya nggak bagus. Oh tapi saya nggak bisa main musik, oh saya nggak bisa begini, segala macam. Pujian penyembahanmu itu nggak dipengaruhi, nggak ditentukan sama suaramu yang bagus atau musikmu yang bagus, no saudara. Selalu saya katakan, it's not about the way you sing, bukan soal cara kamu nyanyi, bukan soal cara kamu main musik, tapi soal hatimu yang dekat dengan Tuhan, hatimu yang connect sama Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan, saudaraku, setiap hari, bahkan saudaraku, kalau saya nggak salahkan, ada banyak orang yang memang menyembah Tuhan itu bisa berjam-jam, itu berlutut gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya memang bukan tipikal yang seperti itu. Saya kebetulan memang tipikal orang yang dalam segala situasi pun bisa menyembah Tuhan. Saya bisa lagi masak gitu ya, lagi masak gitu, tiba-tiba Tuhan taruhkan sesuatu dalam hati saya, oh saya bisa menyembah Tuhan. Saya lagi gendong anak saya, dia lagi nangis sejadi-jadinya gitu. Saya kan masih baby gitu, saya bingung ini kenapa. Saya tanya kenapa, dia nggak bisa jelasin. Tapi saya juga nggak mau dia kenapa-kenapa. Ketika saya lagi gendong begini, Tuhan tiba-tiba tegur saya, kalau Bapak di dunia, kalau kamu aja nggak mau anakmu kenapa-kenapa, kamu khawatir anakmu kenapa-kenapa, terlebih aku, kata Tuhan. Oh saya nangis saudaraku, lagi nangis menyembah Tuhan. Istri saya pasti udah tahu. Awal-awal menikah dia bingung. Karena apa? Nanti pas udah mau tidur, saudara, lampu udah mati, kita udah mau tidur, tiba-tiba saya sesungguhkan gitu. Awal-awal dia pegang saya, kenapa? Are you okay? Gitu. Saya katakan, saya okay, saya lagi menyembah Tuhan. Karena saya tahu, kedekatan saya dengan Tuhan gak ditentukan sama apapun. Lagi nyetir, lagi ke pasar, lagi apapun, dimanapun, saya mau dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Dia, aku tenang. Menyembah Tuhan itu gak cuma sebatas ketika engkau ikut morning blessing seperti ini, saudara. Morning blessing ini kan ada limitnya sampai jam berapa mungkin. Gak 24 hours, gak 24 jam, saudaraku. Dimanapun, kapanpun engkau berada, engkau menyembah Tuhan. Bukti kedekatanmu dengan Tuhan. Kalau engkau rindu ketenangan dari Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, saudara. Kalau engkau berkata, aku rindu mau dekat dengan Tuhan, Dia Tuhan yang jauh lebih rindu lagi dekat dengan saudara. Sangat rindu. Saya nggak pernah bisa menahan hati saya untuk saya berkata, Tuhan itu sayang banget sama kita, saudara. Sangat-sangat sayang. Tuhan yang selalu melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan izinkan keadaan hidupmu menghalangi engkau menyembah Tuhan. Tapi justru izinkan keadaan hidupmu hari ini menjadi alasan yang terbaik untuk engkau bisa datang menyembah Tuhan. Banyak orang penyembahannya ditentukan sama situasi hidup. Oh, kalau hidup lagi baik-baik aja, biasa aja menyembahnya. Oh, kalau hidup lagi sedih, lagi berat banget, oh baru nangis-nangis sama Tuhan. No. Mau apapun situasi hidupmu, kau dekat dengan Tuhan. Saya ingat sekali, saudaraku. Saya ingat banget ketika 9 Januari ya 2021, Indonesia dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, Jakarta, Kalimantan. Hari itu saya ada di bandara yang sama, di Soekarno-Hatta. Saya ingat banget begini Bapak Ibu Saudara. Dari rumah itu cerah sekali, saya diantar sama keluarga, saya akan terbang ke Makassar. Hari yang sama. Ketika saya nyampe di bandara, keluarga saya pulang, kan saya diantarin saudara. Keluarga saya pulang, lalu ketika saya masuk ruang tunggu, tiba-tiba ada pengumuman seluruh penerbangan delay. Karena apa? Cuaca buruk. Ya kan, karena cuaca buruk. Wah, ini kenapa ini gitu ya. Terus saya lihat dari kaca, tiba-tiba hujan deras, angin kencang, itu benar-benar luar biasa saudara. Lalu saya pergi ke jendela sebentar, saya lihat begini. Ketika saya lihat, saya lagi dengar musik ya saudara, di mana saya, di earphone saya lagi dengar musik. Tiba-tiba ada suara. Saya tahu itu bukan suara siapapun karena saya seorang diri di sana. Saya maksudnya
Saya nggak sama teman gitu loh, saya terbang sendiri. Tiba-tiba suara yang sangat jelas, pesawat jatuh. Saya kaget, saudara. Aduh, kenapa ini gitu? Saya sempat video call sama keluarga saya, masih di tol waktu itu. Saya katakan, ini gimana? Kok saya dengar ada kata pesawat jatuh gitu ya? Istri saya mengingatkan, tenang, hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Dekat dengan Tuhan. Oh iya, saya mulai menyembah Tuhan. Walaupun saya tahu mungkin istri saya mulai khawatir juga, karena ini kan saya mau terbang. Lalu saya mulai menyembah Tuhan. Dan gak beberapa lama, pesawat, kita dipanggil gitu, penumpang dipanggil boleh masuk pesawat. Begitu masuk pesawat, saya langsung tidur, saudara. Langsung tidur, saya terbangun, ternyata pesawat belum bergerak sama sekali. Hujan lagi, nunggu lagi, saudara. Saya tanya pramugari, ini kenapa? Cuaca masih buruk, Pak, belum bisa terbang. Oke. Tapi nggak beberapa lama kemudian pesawat kita mulai bergerak ke landasan pacu. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu di Soekarno-Hatta itu kan agak kayak U-turn gitu ya, kayak putar balik gitu. Dan saya lihat pesawat Sriwijaya Air itu terbang pertama kali diterbang, lanjut sama pesawat Lion waktu itu, dan kemudian pesawat yang saya tumpangi. Satu persatu. Gak ada apa-apa, saudara. Ketika naik ke atas memang agak sedikit goncang ya, karena memang angin masih kencang. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika melewati awan gitu ya, menembus awan gitu, itu langsung cerah banget. Di atas sana itu cerah dan panas sekali, saudara. Saking kepanasannya saya mau tutup jendela, dan ketika saya tutup jendela, yang kedua kali suara pesawat jatuh. Saya ingat, saudara, sebelum terbang, ketika saya dengar pertama kali suara pesawat jatuh, saya sempat share di sosial media, di Instagram saya sempat ngomong begini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tahu, saya katakan begini, teman-teman, sesibuk apapun kita, yuk ambil waktu 1-2 menit ke depan, kita doakan penerbangan seluruh Indonesia. Lalu saya katakan begini, Tuhan berkati seluruh penerbangan Indonesia. Banyak yang tanya, kenapa penerbangan, kenapa, saya nggak jawab satupun, karena kan nggak boleh, saya takut, saya dengar suara halusinasi atau apa, saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak jawab satupun, saya berkata doakan saja gitu ya. Lalu ketika saya tutup jendela udah di atas saudaraku, tiba-tiba saya dengar lagi pesawat jatuh. Langsung saya katakan begini, Tuhan, hanya dekat Engkau saja aku tenang. Darimulah keselamatanku. Kalau hari ini pesawat yang saya tumpangi ini jatuh dan saya harus dipanggil Tuhan, saya tahu mahkota saya sudah tersedia, rumah saya sudah tersedia, saya tahu pekerjaan Tuhan dalam hidup saya sudah selesai. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai saya, pesawat ini jatuh atau bagaimanapun ceritanya, saya akan tetap hidup, saya akan tetap ada gimana pun ceritanya. Dekat dengan Engkau aku tenang. Agak sedikit goncang lagi dalam perjalanan, saya menyembah Tuhan, saudara. Saya katakan terus, hanya dekat Engkau saja aku tenang. Dan saya tenang sekali, saudara. Benar-benar tenang. Gak ada khawatir, gak ada takut sedikit pun. Saya tenang. Mendarat di Makassar, saya dapat berita. Waktu itu masih di bandara, saudaraku, masih dapat berita hilang komunikasi, hilang kontak gitu. Sampai di penginapan saya baru dapat berita secara officially gitu ya, bahwa pesawat itu jatuh. Saya langsung jatuh di lantai, saudaraku, saya nangis, saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu, tapi Tuhan sudah ingatkan saya, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Penyertaanku sempurna dalam hidupku, aku tidak pernah meninggalkan Engkau, itu yang diingatkan Tuhan. Selesai saya berdoa, saya dapat telepon dari Jakarta. Michael nyanyi satu lagu. Bukan karena kejadian itu, saudara, tapi tiba-tiba saya diminta untuk nyanyi satu lagu lama. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu. Terus dia katakan supaya orang tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, saya langsung pikir, nah, ini dari Tuhan. Karena belum nyampe 5 menit saya berdoa, Tuhan ingatkan saya, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Lalu saya pulang ke Jakarta, saya rekaman, sudah ada di YouTube, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Kata-kata di lagu itu, percayalah, Dia tak tinggal kamu. Saya tahu, apapun yang terjadi dalam hidup saya, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan saya. Jadi saya selalu begini, apakah yang perlu aku takutkan ketika aku tahu aku punya Tuhan yang baik?
Apakah yang perlu aku khawatirkan ketika aku tahu aku punya Tuhan yang setia? Dia Tuhan yang setia, saudara. Sekalipun kadang kita nggak setia sama dia, selalu ada bersama-sama dengan kita. Kuncinya, dekatlah dengan Tuhan. Saya percaya hari ini saya melihat wajah-wajah orang yang baca firman Tuhan tiap hari. Amin, saudara. Ini wajah-wajah Alkitab semua ini saya lihat di layar nih. Ada yang wajah perjanjian lama, wajah perjanjian baru. Saking rajinnya baca firman Tuhan, saudara, itu kan Alkitab itu di tengah-tengah itu ada halaman putih ya. Saking dibaca dari awal sampai akhir, yang halaman putih juga dilihatin terus gitu. Firman Tuhan itu kekuatan kita, saudara. Setiap hari, bacalah firman Tuhan. Jangan berkata, aku mau tenang, tapi menyembah Tuhan juga malas. Oh, aku mau tenang, aku mau damai sejahtera, tapi baca firman Tuhan aja malas. Hanya dekat Dia kita tenang, gak ada yang lain. Hartamu gak bisa bikin engkau tenang. Kekuatanmu hanya ada di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini ketenangan sedang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya sudah minta dan saya sudah berkata ke Pastor Thomas waktu itu, Pak, untuk mimpin worship, mungkin untuk nyanyi saya nggak bisa. But, bolehkah saya menyembah Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sebentar? Satu lagu boleh ya, mungkin nggak sampai habis gitu. Nyanyi aja, menyembah Tuhan sama-sama. Boleh ya, Pak? Itu yang diharapkan, Pak Michael. Oh iya, diharapkan ya. Lagu ini lagu lama yang mungkin Bapak Ibu Saudara tahu. Kita tenang karena Dia Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari juga saya dengerin lagu ini. Itu menguatkan saya, saudara. Kenapa saya bersaksi? Kenapa saya ceritakan banyak hal pagi hari ini? Karena saya tahu, saya nggak cuma sekedar bersaksi. Saya tahu apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, Dia Tuhan yang sama, yang sanggup melakukan perbuatannya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, Dia Tuhan yang sama yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Bicara soal kesaksian banyak banget, saudara. Banyak banget. Bahkan dari sebelum saya lahir itu, saya adalah anak yang digugurkan oleh mama saya. Saya sempat ditolak. Beberapa kali logika manusia itu beberapa kali saya harusnya meninggal, tapi nggak meninggal. Banyak banget, saudaraku. Waktu kita terlalu singkat untuk saya bisa bersaksi. Bahkan ketika orang-orang berkata nggak mungkin bisa punya anak, pasti susah punya anak, segala macam. Ku percaya janjimu ajaib. Lagu itu tercipta dalam keadaan belum melihat janji Tuhan. Tapi dalam keadaan seperti itu kita bisa berkata, aku percaya janji Tuhanku ajaib. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya dekat dengan Tuhan, saudara. Kalau jauh dari Tuhan, nggak akan bisa mengerti rencana Tuhan. Nah, orang-orang berkata, bahkan teman dokter berkata, mungkin nunggu 5 tahun ya, nanti baru begini segala macam. Saya katakan, hidup saya nggak ditentukan sama apa kata orang. Setiap hari saya dan istri saya, saudaraku, kami nggak pernah berkata, Tuhan, kasih kami anak, no. Tapi setiap hari yang saya dan istri saya lakukan, Tuhan, terima kasih untuk janjimu yang ajaib. Terima kasih untuk anak yang sehat. Terima kasih untuk anak yang luar biasa. Jangankan anak, hamil pun belum, saudara. Tapi setiap hari kami perkatakan itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika 4 bulan menikah, kurang lebih 4 bulan, orang-orang berkata 5 tahun atau tahunan, baru 4 bulan menikah, istri saya hamil, saudara. Dan hari ini kami punya anak yang luar biasa, tepat seperti apa yang kami katakan, anak yang ajaib, anak yang sehat, anak yang jenius. Anak kami hari ini, anak yang luar biasa banget, saudaraku. Dan dulu saya nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi. Ternyata apa? Ketika saya diizinkan Tuhan pergi pelayanan kemanapun, melayani dimanapun, saya sampaikan kesaksian ini, saudara. Ada yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada pendeta di Surabaya 13 tahun, bahkan ada anak-anak Tuhan banyak banget. Ada yang dokter sudah vonis mandul, mohon maaf mandul, nggak bisa punya anak gitu. Ketika mereka dengar kesaksian ini, ketika saya pelayanan di tempat mereka, lalu mereka berkata begini, tolong doakan kami mau mengalami apa yang Michael alami. Dan hari ini, saudaraku, di antara banyaknya pasangan itu, banyak banget yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan, saya ingat banget itu, hamba Tuhan, Monica Manalu, Ibu Monica, kau mengalami mujizat Tuhan. Saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba baca chat yang itu, sudah 11 tahun. Engkau mengalami mujizat Tuhan, Ibu Monica. Hari ini janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Saya kesaksian kemanapun, saudaraku, waktu itu saya lagi pujian penyembahan, lagi sharing gitu ya. Saya bersama dengan hamba Tuhan.
yang sudah menikah lama, belum punya anak, tiba-tiba Tuhan ingatkan gerakan saya, doakan mereka. Lalu saya masih tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, mereka itu pendeta besar, mereka hamba Tuhan, gak mungkin saya doakan. Saya gak mau, saudara. Gak mau karena, gak enak gitu. Tiba-tiba selesai ibadah, mereka datang kepada saya dan berkata begini, kami aminkan kesaksianmu, brother. Kami akan mengalami janji Tuhan. Please pray for us. Kejadiannya di Malaysia, saudara, di Johor. Lalu saya doa, ini saya tahu, ini rencana Tuhan. Saya doakan mereka, saudara. Dan hari ini, orang berkata gak mungkin punya anak. Hari ini istrinya sedang mengandung anak yang kedua, saudara. Anak yang kedua. Orang berkata gak mungkin hari ini dia sudah punya anak satu dan sekarang lagi mengandung anak yang kedua. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Banyak banget. Bahkan di Palu, di Manado, banyak banget saudaraku, di Kupang, kemanapun Tuhan bawa saya saksikan. Itulah sebabnya saya semangat bersaksi kemanapun saudara. Karena saya kalau cuma nyanyi doang mah orang bisa dengar di YouTube saudara. Tapi saya rindu bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bekerja dalam saya, dia Tuhan yang sama bekerja dalam kalian. Selalu saya katakan begitu saudara. Dan setiap hari itu saya melihat di sosial media itu banyak yang kesaksian, saya ditolong Tuhan, Pak, puji Tuhan saya sudah punya anak, puji Tuhan saya sudah mengandung, puji Tuhan sudah begini dan begini segala macam. Banyak hal saudara. Dan saya nggak tahu kenapa saya ceritakan ini. Tapi satu hal yang pasti, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup Michael Panjaitan, dia Tuhan Yesus yang sama, yang sedang melakukan mujizatnya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. In Jesus mighty name. Dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan kita menyembah Tuhan sama-sama. Suara musiknya kedengaran enggak ya Pak? Dimanapun kita berada, yuk sama-sama menyembah Tuhan ya. Hanya dekat dia saja kita tenang. Haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Bapa-Ku. Kita bisa tenang dalam badai, dalam persoalan, dalam situasi apapun. Kita akan tenang karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saya dalam hidup saya lebih suka berkata, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku. Saya merasakan kedekatan saya dengan Tuhan. Nggak sebatas saya manusia lalu dia no, tapi saya tahu saya anak. Dia Bapa saya. Bapa yang tidak mau anaknya kenapa-kenapa. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, aku percaya Engkau sedang mengalami mujizat Tuhan. Aku percaya Engkau sedang mengalami pertolongan Tuhan. Percaya Engkau sedang mengalami kuasa dari Tuhan. Pujian kita tadi di awal berkata kuasa-Mu terlebih besar. Hari ini persoalanmu besar, penyakitmu besar, pergumulanmu besar. Jangan pernah lupa, Tuhan yang kau sembah jauh terlebih besar. Terlebih besar. Artinya nggak ada tandingannya, saudara. Hari ini kuasa Tuhan yang mengalahkan takutmu, kuasa Tuhan yang mengalahkan khawatirmu, kuasa Tuhan yang mengalahkan sakit penyakitmu, pergumulanmu, persoalanmu, apapun yang ada dalam hidup. Kuasa Tuhan terlebih besar. Bolehkah kita mengangkat tangan bersama-sama dimanapun saudara berada? Mari angkat kedua tanganmu. Saya rindu berdoa sebentar buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan.
Mereka datang nggak kepada hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu nggak bisa menolong. Hamba Tuhan itu terbatas. Tapi mereka datang kepada satu pribadi yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas, kebaikannya tidak terbatas, pertolongannya tidak terbatas. Itu Engkau, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang setia. Hari ini setiap tangan-tangan yang terangkat Kau Tuhan tolong. Tangan-Mu sedang terulur bagi setiap kami. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hadir di streaming hari ini, dalam setiap pergumulan, menantikan anak dalam keluarga mereka. I don't know Tuhan, nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan gerakan, tapi kami percaya hari ini. Terima kasih untuk mujizat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk janji Tuhan yang Tuhan genapi. Terima kasih untuk anak yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk anak yang sehat, anak yang kuat. Terima kasih untuk jawaban doa yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk kehebatan-Mu. Kami percaya hidup kami akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami percaya apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kami hari ini akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya la rabasyana kala rabayana namasyana namo. Ya la rabayana kala rabayana namasyana. Bahkan untuk setiap orang yang hari ini engkau sedang sedih, kesedihanmu sampai engkau tidak bisa ngapa-ngapain. Engkau merasa kesedihanmu terlalu besar. Hari ini Tuhan mengangkat kesedihan. Hari ini kesedihanmu Tuhan gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Ya la rabasyana kala rabayana namasyana namo. Dan hari ini engkau sedang berkata dalam hatimu, hidupku baik-baik aja. Hidupku fine-fine aja. Keluargaku baik, kondisi fisikku baik, keuanganku baik. Dimanapun engkau sedang berkata dalam hatimu, ya semua baik-baik aja, puji Tuhan. Hidupmu akan menjadi cerita yang luar biasa. Hidupmu akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Dan engkau akan berkata, kalau bukan karena Tuhan, gak akan bisa. Kalau bukan karena Tuhan, gak akan bisa. Selamat mengalami janji Tuhan. Selamat mengalami pertolongan Tuhan. Selamat mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk anakmu, papanya dalam keadaan sakit di rumah sakit sekarang Tuhan. Keluarga sudah cemas, keluarga panik. Tapi hari ini keluarganya Tuhan berikan ketenangan. Turunlah damai sejahtera, turunlah sukacita, turunlah ketenangan, turunlah kekuatan atas setiap keluarga besar yang hari ini sedang panik, sedang cemas. Jadilah rencana Tuhan dalam hidup mereka. Jadilah rencana Tuhan dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat engkau yang sedang takut dan khawatir akan hidupmu hari ini, engkau sudah memikirkan, dari tadi malam udah gak bisa tidur, mulai mikirin bagaimana cara, apa yang harus dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dia satu-satunya pertolongan dalam hidupmu. Dia satu-satunya pertolongan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan. Dengan cara apapun, Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam hidup setiap kami, Kau ada. Untuk kesetiaan, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemenangan, untuk kekuatan, untuk kesembuhan, untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu hari ini kami menjalani berkat Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Tuhan sedang menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Pastor Thomas boleh sedikit lagi ya, Boleh. 5 minutes. Boleh, silakan Pastor. Mungkin nanti bisa, saya nggak tahu ya, mungkin nanti bisa hubungi hamba-hamba Tuhan. Tapi ketika engkau, saya nggak tahu siapa orangnya, tapi engkau punya mimpi yang berulang-ulang terus membuat engkau takut. Mimpi yang berulang-ulang membuat engkau khawatir. Tuhan tolong hidupmu, Tuhan sertai engkau, Tuhan berikan ketenangan. Bahkan nggak tahu hidupnya sampai dipengaruhi, mungkin mimpinya nggak kejadian, tapi mungkin karena mimpinya nggak enak dan itu kejadian berulang-ulang, maksudnya dimimpiin terus gitu sampai mempengaruhi sukacita dan hidupnya gitu ya. Hidupnya jadi nggak tenang. Hari ini Tuhan berikan ketenangan dalam hidupmu, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pastor Thomas, thank you so much for having me. Terima kasih sudah mengizinkan saya boleh berbagi berkat buat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di sini. Terima kasih juga buat Ibu Deborah, terima kasih buat tim IT, terima kasih tim Praise and Worship yang tadi mimpin kita menyembah Tuhan. Thank you so much Bapak Ibu Saudara yang hadir, bahkan sampai jam sekarang masih standby. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati setiap kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, dan tadi saya batuk-batuk juga. Baru keluar dari rumah sakit waktu itu ya, masih lagi recovery. Dan saya tahu Tuhan akan kerjakan kesembuhan yang luar biasa dalam hidup saya juga. One day, next time kita akan ketemu lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya suatu saat lagi kita akan ketemu, baik secara langsung maupun secara virtual. Tapi saya percaya ketika kita berjumpa, saya akan dengar banyak cerita tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya akan dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Waktu terlalu singkat, masih banyak kesaksian dalam hidup saya, tapi saya percaya kita ini terbatas, kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas. Tapi Tuhan Yesus yang saudara sembah, Dia Tuhan yang tidak terbatas untuk selama-lamanya. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Thomas. Thank you. God bless you.